Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembuka dari majelis yang mulia ini, mari kita senantiasa bersyukur, memuji pada Allah Azza wa Jal atas karunia, nikmat, keberkahan, ya, dan berbagai macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik berupa kesehatan, kesempatan, ya, dan berbagai macam nikmat yang lain, termasuk yang terbesarnya tentu adalah nikmat keimanan dan keislaman kita. Dan juga hadir kita di majelis yang mulia ini juga di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu bisa hadir di majelis zikir, majelis ilmu, yang ini merupakan hal atau amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dengan bukti bahwasanya Allah atau Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya, ya, menuntut ilmu, menghadiri majelis zikir merupakan jalan termudah bagi seorang untuk bisa masuk dalam surga Allah. Ini menunjukkan bahwasanya amal ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat berikut salam semoga Allah senantiasa berikan, curahkan, limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, berikut kepada kita semua dan kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Amin. Para bapak ibu sekalian, saudara, kita pada kesempatan yang lalu telah membahas tentang masalah adab-adab yang terkait dengan menuntut ilmu. Dan pada kesempatan malam hari ini saya melanjutkan bahasan tersebut, yaitu dengan membacakan sebuah buku yang menyebutkan tentang adab-adab yang mesti dimiliki oleh kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Karena kita, baik yang muda maupun yang sudah, ya, berumur, kita semua adalah punya kewajiban, tetap punya kewajiban untuk belajar. Dan hadirnya di sini, kita di sini tentu adalah salah satu di antara wujud bahwasanya kita itu sadar bahwa kita wajib untuk senantiasa belajar tentang agama Islam ini. Sehingga setiap kita tentu saja bisa mengikrarkan diri kita sebagai para penuntut ilmu. Dan para penuntut ilmu, ya, hendaknya memiliki adab-adab yang baik sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, termasuk di antara adabnya adalah hendaknya setiap kita berusaha menjadi pribadi yang ikhlas. Ya, pribadi yang ikhlas, yaitu menunjukkan atau mengarahkan semua ibadah kita, amal kebaikan kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari wajahnya Allah. Karena semua yang dilakukan dalam rangka mencari wajahnya Allah, itulah yang kekal. Ya, itu yang akan bahagia, akan kekal nanti sampai hari kiamat. Meskipun dunia kita hancur, ya, maksudnya dunia yang kita tempati ini nanti akan hancur, demikian juga langitnya akan diganti dengan langit yang lainnya, ya. Namun ketika seorang itu beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kesolehannya itu akan tetap bahagia, tetap kekal sampai nanti di hari kiamat. Nah, ini kita sudah sampaikan kemarin, dan termasuk di antara tanda keikhlasan disebutkan oleh para ulama, ikhfaul amali sholihah, yaitu menyembunyikan amal soleh
itu termasuk tanda-tanda keikhlasan, ya, tanda-tanda keikhlasan seseorang. Tentu pada amal-amal yang memang di sana disyariatkan untuk kadang-kadang disembunyikan, Pak. Yang kata sholat jamaah ya biar disembunyikan, ya ora iso. Sholat jamaah ini masjid no. Tak kok iku mau sholat ning ndi tak umpetke yo. Ya ora patut nggih. Jadi dalam hal-hal yang memang di sana itu ya amal soleh bisa disembunyikan, disyariatkan bisa disembunyikan. Seperti misalnya sedekah. Ya, kita bisa sedekah ya sesekali atau mungkin di antara yang lebih sering kita dalam kondisi mungkin sembunyi-sembunyi. Ya gak kasih nama atau nyemplungin di kotak dan sebagainya, Pak ya. Ya. Atau ngirim ke saudara kita yang jauh seperti di Palestina misalnya untuk bantu mereka karena di sana Masya Allah kekurangan makanan, ya sudah nggak punya tempat tinggal, makanan juga sulit, kadang-kadang makanan diterjunkan dari udara pun ketika ngambil diberondong senjata sama orang Yahudi. Nah, ini kasihan ya, sangat kasihan sekali tentu. Nah ini kita membantu mereka, tentu mereka tidak kenal dengan kita. Iki sopo jenenge bujang iki sopo gitu ya. Iki sopo meneh Mas sopo Mas Puji Mas sopo, enggak kenal mereka. Dan itu tidak penting. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala meski mereka tidak kenal, Allah kenal dengan kita. Kenal dengan amalan kita. Ya, jadi seorang yang ikhlas secara benar-benar dia berusaha atau suka untuk menyembunyikan kebaikannya. Sebagaimana ahli maksiat itu senang atau dia suka untuk menyembunyikan maksiatnya, kecuali orang yang mujahir itu. Mujahir itu terang-terangan, Pak. Dudu iwak apa nggih? Iwak nggih wonten mujahir kita nggih. Mujahir itu artinya nyembunyi terang-terangan dalam berbuat amal keburukan. Ini ada tapi enggak banyak biasanya. Sing banyak kebanyakan orang itu ketika dia berbuat maksiat dia pengen menyembunyikan kan gitu kan. Iki cek rada normal iki, Pak. Ya, dan kita juga seperti itu kan gitu. Nah, orang yang ikhlas dia berusaha menyembunyikan amal solehnya sebagaimana orang yang bermaksiat menyembunyikan maksiatnya. Tetap dengan catatan yang selalu disebutkan ya, bahwasanya amal apapun yang kita lakukan, ya kalau banyak sami lampai, entah itu terang-terangan disaksikan orang lain atau kemudian sembunyi-sembunyi, buatan masalah, semuanya insya Allah diterima sama Allah. Yang penting ikhlas kan gitu ya. Cuma memang ketika sembunyi-sembunyi maka itu lebih mudah bagi kita untuk ya berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga amal yang terbaik. Kalau panjenengan sami sholat malam sudah nggak usah dikabar-kabarkan sama orang lain, kecuali keluarga sendiri, Pak. Yang keluarga anak putunya ngerti betul monopo iki lho yang lagi tangi bangun sholat malam yo lendo cucu-cucu sing wis do balik yo iso sholat bengi bae eyang yo ungu iki saiki tak ndongake kowe kabeh ben uripmu apik dunya akhirat kan gitu, Pak. Gitu. Tapi untuk yang lain yang selain itu mboten sah di napa meneh dicekrek-cekrek. Nggih. Alhamdulillah sudah sholat malam. Coba meneh live kados ngaten iki, Pak. Sholat malam malah live sekalian. Kecuali kalau memang sholatnya di itu, Pak ya, di Masjidil Haram bareng-bareng sholat tarawih ya, Pak ya, kan beda itu ya. Ya sholat malam malah nge-live itu sepiye jajan. Ya apakah kemudian kita menuduh orang yang seperti itu kemudian wah ini wong riya? Enggak boleh juga. Kita enggak tahu hatinya orang, Pak ya. Ya dia mungkin nge-live itu rasa ngojo. Ya ada kan gitu kan, keceklik. Ya pas apa nanti namanya? HP-nya keceklik atau gimana? Atau geser sebuli layari wis ora normal gitu kan saged niku ngoten niku nggih jujuk-jujuk pas salat malam muncul live iki salat malam iki sapa iki ya. Nah lakulial ya jadi menyembunyikan amal ibadah yang baik-baik yang sunnah ini maksudnya di antara yang sunnah itu termasuk di antara alamat keikhlasan. Maka kita hendaknya punya bagian itu termasuk sedekah, termasuk sholat sunnah. Makanya terbaik sholat sunnah dilakukan di rumah ya, kecuali ada maslahat yang tentu kita bisa ya ambil di sana. Sebagaimana saya pernah sampaikan maslahatnya, misalnya kalau banyak sami itu biasanya yang sholat qobliyah ba'diyah yo ning masjid sing kakung niku nggih mboten. Soalnya tekan omah biasanya acarane liyo ya, pengennya aku sholat sunah ning omah tekan omah wis urusan macam-macam ora sido malah.
Ya, maka akhirnya bagaimana kita milih untuk sholat malamnya di mana? Sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Kenapa? Dalam rangka supaya tidak terlewatkan, kan demikian. Wis tekan ngomah suasananya macam-macam oke. Anak untuk jajan wis lali sholat kok ada. Nah, sebagaimana juga hadis Nabi yang sering kalau panjang sami dengarkan, warajulun, ada seorang kata Nabi termasuk 7 orang, 7 golongan orang yang nanti mendapatkan naungan Allah di akhirat ketika tidak ada naungan, ora ana yup-yupan, ora ana payung, saliyane payung yup-yupan yang Allah berikan. Apa itu? Rajulun, seorang tasaddaqa bi shadaqatin, dia bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha, dia sembunyikan. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalah. Ya, simalu. Ya, sampai bagaimana? Dia sembunyikan sampai tangan kanannya itu ya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Di yang lain sebaliknya nih. Jadi infakin ke tangan kanan, tangan kiri ini orang ngerti. Ini menunjukkan primpenipun ya, ketika dia bersedekah sampai orang lain tidak mengetahuinya. Ala kulli hal kalau majelis sami bisa lakukan itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan sebagaimana para sahabat Nabi misalnya Utsman bin Affan, kemudian yang lain juga seperti itu ketika Nabi mengatakan infak fisabilillah ketika memberangkatkan pasukan atau ada orang yang kekurangan maka para sahabat berbondong-bondong, kan ketahuan itu ya, sehingga dua-duanya tidak mengapa ya. Intuk tu shadaqatikum fa ni'mahi ya, bila kalian terangkan sedekah kalian itu bagus ya. Kemudian apabila kalian kalian berikan kepada fakir miskin dan sebagainya ya, dengan kondisi yang sembunyi-sembunyi dan sebagainya juga lebih baik gitu ya Pak. Nah kemudian yang berikutnya termasuk kaitannya dengan ikhlas Pak. Ini yang hendaknya ada juga pada benak setiap kita juga, dalam hati kita juga disebutkan ihtakir a'malaka sholihah. Anggap amal solehmu itu orang bejaji. Ini takir. Jadi jangan sampai kita berbuat amal soleh kemudian kita merasa sudah kemana-mana gitu loh. Wah aku wis akeh iki amal soleh itu. Wis cukup akeh aku iki. Mbok tontonan liyane ya, jangan seperti itu ya. Jadi anggap amal soleh kita itu belum seberapa. Ya, belum seberapa. Rungono papane. Ya. Sementara bagaimana? Ya. Sementara juga kita khawatir dengan dosa-dosa kita yang kita anggap banyak gitu loh. Ya. Makanya Ibnu Qayyim sampai mengatakan wal arifu, orang yang kenal dengan Allah dengan benar, man sawrat hasanatuhu fi ainihi, itu orang yang menganggap kebaikannya itu kecil di matanya. Aku lagi sidik iki amalku cek sidik. Bekalku mau ngadep sama Allah itu lagi sidik, kurang akeh. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita bagaimana menganggap bahwa apa yang kita sudah lakukan dari amal soleh awal itu wis akeh banget, wis bergunung-gunung dan sebagainya. Sebab yang kita amalkan sekalipun itu rung ketok awake dhewe itu pahalane seberapa rung ketok, Pak. Kita cuma bisa berharap kan itu kan. Oh iki moga-moga ditampa kan gitu. Ya. Tapi pastinya kan belum tahu kita, Pak. Ya, sehingga bagaimana sudah kita anggap ini sedikit apa lagi. Ya, napa melih kados pundi? Napa melih kalau panjenengan sami menika kalau bandingkan diri kita dengan para sahabat Nabi, orang-orang saleh zaman dulu awake dhewe ora ono popone. Gitu. Utsman bin Affan misalnya, ya, beliau berinfak aja ketika Nabi perintahkan infak fisabilillah, beliau punya 500 ekor unta dengan isi perbendaharaan perdagangannya di sana. Piro saat 500 unta ini pinten itu? Sak unta anggap mawon 30 yuta kaya tuku sapi. 30 ping 500 pinten, Pak? Wah, kayak menit. 15 miliar mungkin. Jangan hitung piyambak lah mungkin jawab kalkulator. Sing jelas akeh banget ning nembe untane tok. Terang-terangan dia. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ini besar sekali yang dilakukan para sahabat Nabi, itu baru sekali amal solehnya. Padahal amal sahabat Nabi banyak sekali gitu loh. Lah awake dhewe dereng wonten napa-napane gitu loh. Belum ada apanya. Sehingga kata beliau di sini Ibnu Qayyim, ya, jadi orang yang kenal dengan Allah itu menganggap bahwasannya kebaikan yang sudah dia lakukan itu kecil di matanya. Wa adumat dunubuhu indah, sementara dosa di sisi Allah itu akeh gitu loh. Kalau panjenengan sami kabeh iso ngilu gitoke dhewe-dhewe. Terus mboten, Pak? Saged mboten, Pak? Ora iso nggih. Maksudnya kita bisa lihat kesalahan kita masing-masing, terus mboten? Gitu. Masing-masing kan demikian. Yang ngilu gitok tenanan iki ora ketok.
Tapi kalau kesalahan kita bisa masing-masing setiap kita. Dan jangan ngilu, jangan nonton gitoke wong liya. Ya, kowe becik nonton gitoke dhewe. Artinya lihat kesalahan kita masing-masing. Yang itu kita anggap besar. Itu yang kita anggap besar. Dan beliau katakan wa kullama sawurat al-hasanatu fi ainik, ketika kebaikan-kebaikan itu Anda lihat, ya kata Ibnu Qayyim, ya kelihatan kamu lihat itu masih kecil, kamu anggap masih sedikit, ya kaburat indallah, maka itu yang demikian akan jadi besar di sisi Allah, akan jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kaburat wa adumat fi qalbik qallat wa sawurat indallah. Tapi sebaliknya, kalau amal yang sudah kamu lakukan kamu anggap besar, kamu anggap sangat agung sekali, wah akeh banget, maka bagaimana itu akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi demikian ya Pak. Jadi apa yang sudah kita lakukan pun ini masih sedikit saya. Jangan seperti orang Arab Badui itu yang datang pada Nabi. Ya, yamununa alaika anaslamu. Mereka menganggap wis berjasa kalau masuk Islam itu. Ya, wis napa jenenge? Punya banyak ya kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkit-ungkit koyo ini. Ya, padahal bagaimana? Harusnya Allah yang ungkit-ungkit. Karena apa? Dia bisa masuk Islam karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Demikian juga kaitannya masih dengan ikhlas, bahwasanya seorang mukmin itu dia tidak berubah kondisinya dengan pujian orang lain dan juga tidak terpedaya. Istilahnya yang beri Indonesia nopo niku Pak? Tidak tumbang karena nopo Pak? Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang nggih Pak nggih. Ora gede napa jenenge Pak? Dipuji mboten gede napa nih? Nggih nggih. Wah, jadi ya, tidak, bagi seorang mukmin, orang yang beriman, bagaimana dia tidak terpedaya dengan itu. Bahkan kadang-kadang berapa banyak pujian yang membuat orang betul-betul jadi tumbang itu. Ya, sudah mau dipuji napa mboten niku mboten wonten kaitannya dengan amal kita. Ditampa mboten nih. Yang penting udah kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia pujiannya, celaannya itu juga berubah-ubah sesuai dengan napa Pak? Sesuai dengan cuaca masing-masing. Betul sebenarnya? Ya kan hati kita ya ada cuaca nih, kadang-kadang ya cerah, nggih Pak nggih. Kadang-kadang mboten cerah barang ya berawan dan sebagainya. Nah, ketika cerah muji, ketika enggak cerah kadang-kadang ya muji. Ya mencela, itulah manusia. Kadang-kadang juga keliru barang. Arep puji wong liya, sing puji awake dhewe keliru. Nggih, bisa. Manusia seperti itu. Ya, saya kemarin masih ingat dari Kamis yang lalu ngisi pengajian di daerah Solo Baru itu, ya sebelum naik ke tempat kajian seperti ini Pak ya, sebelum saya ceramah itu, ya sebelum maghrib datang bapak-bapak kemudian cerita sama saya, Ustaz ini takmir yang biasa ngundang jenengan di masjid sebelah itu sudah meninggal, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda ya Pak? Iya Ustaz, kemarin waktu benakke keran di masjid jatuh kepleset meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah Masya Allah, innalillahi gitu Pak. Udah bagaimana saya kemudian naik kayak gini nih. Ternyata bagaimana nggak terlalu lama sing diceritake teko Pak. Dek lho, ini harus mati ya. Kok teko ngono. Oh, berarti keliru gitu ya. Itulah manusia Pak ya. Gitu ya. Di wasiat saya udah ini cuma sakit manusia nomi gitu. Ternyata bagaimana urip Pak Juli. Lho, urip Pak. Nah, itu wong sok keliru ya gitu. Ya, kejadian sungguhan itu baru beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tadi ya ikhlas ya kaitannya dengan seorang adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Adab yang lain juga ittiba'un nabi. Ittiba'un nabi. Nyontoh neladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kok ada ittiba barang? Iya. Ya disebutkan fittiba'in nabi sa'adatud dunya wal akhirah. Nyontoh nabi itu ya kunci bahagia dunia dan akhirat. Ya, kunci bahagia dunia dan akhirat. Nyontone napa gur fisik tok mboten. Ya maksudnya yang secara kelihatan mboten, Pak. Jadi nyontoh kita dengan nabi itu adalah zahiran wa batinan, secara lahir dan batinnya. Maksudnya kados pundi tentang masalah sabar gitu.
Walaupun sabar itu terwujud nanti dengan perilaku, tapi bagaimana asalnya kan di sini tuh, di hati. Sabar yang memiliki Pak. Mulane priyantun meh ora sabar tapi berusaha sabar gimana Pak? Sing dilusus pun ini. Sabar, Masya Allah kan gitu Pak ya. Betul Pak? Ya berarti sabarnya di mana? Di sini kan? Ya sabar. Iki yang tuturuti marake merokok doy, gitu ya. Nah kan demikian. Syukurnya juga demikian. Ya tawakalnya itu kan dalam hati. Ya apa itu? Itu batinan. Jadi mencontoh Nabi secara lahir maupun batin. Makanya di sana disebutkan kaitannya dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai penuntut ilmu kita berusaha untuk semakin banyak mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian itu mentaatinya, niscaya kalian akan diberikan petunjuk. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan sa'adatul ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'i risalah. Kebahagiaan seorang hamba ya fi ma'ashihim dalam kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya itu dengan mencontoh mengikuti risalah ya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau manjan sami tentu ketika mengkaji demikian majelis dzikir seperti ini, majelis ilmu tentu dalam rangka itu juga. Bicarane iso luwih akeh nyuntuh neladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita pelajari umur kita dari awal, misalnya kita mulai dari balik atau sebelum itu mempelajari ajarannya Nabi, Alkitab, Kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setino misalnya hampir 24 jam anggap saja demikian. Ya, sampai kemudian kita usia kita 70, 80 itu yang dipelajari ono terus Pak. Tidak ada habisnya. Karena Al-Qur'an itu ibarat ya mata air yang tidak pernah ya kering airnya. Demikian juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada yang bisa diambil hikmahnya, pelajarannya, faedahnya, hukumnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mencukupkan dengan itu. Mencukupkan dengan apa? Mengikuti Nabi, ya, mengamalkan Al-Quranul Karim. Tidak perlu kita ya mencari-cari yang lainnya yang di luar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan akmalun nasi tauhidan, orang yang paling sempurna tauhidnya ya adalah orang yang paling akmaluhum ittiba'an lin nabi. Orang yang paling sempurna tauhidnya adalah orang yang paling sempurna pengikutannya pada Nabi, nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu ada yang lepas itu dia enggak nyontoh pada beberapa kondisi, maka ya berkurang juga ketauhidan yang dia miliki ya gitu ya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga wa kullama kana ar-rajul adba ali Muhammad. Ketika ada seseorang itu yang lebih banyak dia nonton Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana a'dhama tauhidanillah. Maka dia tauhidnya yang paling agung, wa ikhlason, paling banyak ikhlasnya. Ya, paling banyak ikhlasnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian sampai-sampai para sahabat Nabi juga demikian, mereka berusaha mencontoh Rasulullah SAW sampai-sampai bagaimana ya para sahabat disebutkan karena sahabat yattabi'una hadiyan Nabi. Para sahabat dulu biasa atau selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW ya dengan dasar iman wa yakin dan keimanan yang sangat mendalam. Sampai Rafi' bin Khadij seorang sahabat Nabi mengatakan, "Nahana Rasulullah ya Rasulullah melarang kami an amrin dari sebuah perkara kana lana nafi'ah yang sebenarnya itu ada manfaatnya ya wa tawa'iyatullah wa rasulih anfa'lana." Dan kata beliau bagaimana ya kata sahabat tadi, mentaati Allah dan Rasulnya jelas lebih bermanfaat bagi kami. Kami tinggalkan sesuatu yang Nabi larang padahal itu ada manfaatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti ya perintah Allah dan Rasulnya. Ya yang mungkin dicontohkan ya termasuk kaitannya dengan khamr ya Pak ya. Khamr bagaimana? Apakah enggak ada manfaatnya? Ada. Ya, ada dia manafi' linnas. Manfaat-manfaat bagi manusia. Namun Allah katakan pertamanya ketika ayat sebelum haraman wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang namanya dosanya lebih besar dibandingkan
manfaatnya. Pas awalnya itu, Pak. Sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala larang dengan sangat tegas sekali. Demikian juga misalnya ketika para sahabat Nabi dalam perang Khaybar ya, kalau nggak salah itu, ya dalam perang Khaybar itu, ya para sahabat Nabi kekurangan makanan, Pak. Kekurangan makanan. Dan mereka punya diantaranya hewan tunggangan yang digunakan untuk perang juga, yaitu keledai. Keledai. Maka bagaimana mereka sembelih, dimasak. Ya, arep dipangan wis ning napa jenenge kuali nggih, napa tempat masak itu sudah dimasak, kayak kuah macam-macam. Kemudian ternyata bagaimana Rasulullah mengumumkan kepada mereka bahwasannya Allah mengharamkan daging keledai ahliyah, ya daging keledai yang menjadi piaraan itu. Maka kemudian bagaimana para sahabat Nabi surah tawar menawar lagi, langsung itu yang namanya kuali-kuali tumpahkan semua, Pak. Ya, padahal bagaimana para sahabat Nabi dalam kondisi lapar. Ya. Ketika makan itu misalnya awalnya ya, sebelum ada larangan itu kan manfaat itu, bisa mengusir kelaparan kan demikian. Namun ketika diperintahkan sama Rasulullah untuk ya berhenti, ya ada larangan itu, maka mereka pun berhenti, tidak ada tawar menawar lagi. Ya, ini yang nggak boleh adalah keledai ahliyah. Adapun keledai yang liar maka ini boleh. Kenapa, Pak? Zaman ini pelaturakan zebra. Ya kan mirip tadi itu, gerono lorek-lorek. Itu boleh, itu halal. Misalnya ucul ting mriki ting daerah mriki burung korpin jangan cekel ra apa-apa. Yang penting mboten zebra cross, mboten angsal lidah. Mboten kuat mboten awake dhewe nggih. Nah, itu para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, orang yang ragu-ragu atau malas-malesan atau bagaimana dia enggan untuk mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah sampai mengatakan dengan sebuah hadis yang sering kita dengarkan, ya Rasulullah mengatakan kullu ummati Muhammadin yadkhuluna jannah. Semua umatnya Muhammad itu besok akan masuk surga. Wah, enak itu. Jadi kabeh umat Nabi Muhammad sing ngikuti Nabi Muhammad maka akan masuk surga. Itu kan jelas banget nih. Penak aja nih, Pak. Illa man aba, kecuali sing ora gelem. Ya ora gelem ora dipaksa, Pak. Ya, tidak dipaksa itu. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, memang dia enggak mau masuk surga. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa orang yang enggan itu? Ini kan para sahabat ya gumun to iki. Kok ono wong ora gelem mlebu surga wong endi jane iki? Gitu ya. Maka mereka tanya pada Nabi, siapa itu orang yang enggan? Ya, maka Rasul mengatakan man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa yang mentaatiku niscaya dia akan masuk dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat padaku ora gelem taat, berengkele ngayal, ya bahkan kadang-kadang musuhi ajarannya Rasulullah SAW, faqad aba, maka sungguh dia enggan, ora gelem mlebu surga. Maka para sahabat yang masih jelasnya mendengar kayak gitu, oh ya pantes gitu, Pak ya, pantes enggak masuk dalam surga. Nah, ini para sekalian, ini diantara adab yang tadi ikhlas, kemudian yang kedua adalah ittiba, kemudian juga adab yang lain sebutkan sama penulis di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia hendaknya memperbanyak berdoa. Ya, memperbanyak doa. Kata beliau, ad-du'a masyru'un fi kulli zamanin wa makanin. Doa itu disyariatkan pada setiap waktu dan tempat. Jangan ting pundi kemauan boleh berdoa. Jangan di waktu kapanpun 24 jam boleh berdoa dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali di tempat yang memang tidak layak untuk berdoa. Pun Pak, kamar mandi, tempat WC dan sebagainya. Wa yusra'ul muslim ayat wa rabbah bi kulli syai'in ma lam yakun itsman. Dan disyariatkan bagi seorang muslim itu untuk berdoa pada Tuhannya dengan segala sesuatu selama itu tidak merupakan dosa. Di sini itu bukan dosa. Contohnya dosa kata semuanya, Pak. Dongo lagi pasang judi online. Gitu, sing anu kan sakniki niki. Ya Allah, mugi-mugi tembus menang nggih. Terus sing biyen cap jiki ya, Pak nggih. Muga-muga iki magic-e pas iki. Magic Pak nggih. 57 dadi piro Pak kira-kira niku nggih. Ya, maka yang demikian tidak boleh. Kalaupun kemudian misalnya betul-betul tembus, Pak, ini istidraj ini. Ya, istidraj gitu ya. Dan berapa banyak orang yang terjerumus pada yang demikian, ya biasanya kaitannya memang judi online dengan
pinjaman online, judul sama pinjol Pak ya. Nah ini suatu yang hendaknya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Jadi sekali lagi doa apapun boleh. Makanya Syekh Utsaimin ketika ditanya bagaimana, boleh nggak ketika orang itu dalam sujudnya dalam sholat dia berdoa dengan ya doa yaitu meminta kaitannya dengan dunia dia. Ya misalnya minta pada Allah, ya Allah ya lapangkan rezeki saya. Ya Allah saya pingin ini, saya pingin itu. Boleh nggak itu? Boleh. Karena dia minta itu adalah doa juga. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang orang untuk berdoa dengan apa yang dia inginkan. Ya, termasuk ketika sujud dalam sholat kita. Ya. Jadi demikian. Makanya kita pernah sampaikan juga bagaimana para ulama zaman dulu atau orang soleh zaman dulu sampai tali sandalnya pedot, dewe berdoa pada Allah minta gantinya. Ya, demikian juga Allah mengatakan bagaimana? Ya, fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua enggak punya pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian padaku. Dunia apa tadiku pakaian Pak? Dunia. Ya. Tapi boleh kita berdoa apapun kaitannya dengan dunia akhirat diperbolehkan. Namun ingat ya kita tidak boleh kemudian berdoa sekedar untuk dunia saja. Ya, sing akhiratnya dilaleke. Makanya ditegur sama Allah, ada orang yang minta pada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Jalu ini kutok. Ya Allah berikan pada saya kebaikan di dunia, sementara akhirat dia enggak berdoa. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bagi kita jangan lupakan untuk berdoa juga untuk masa depan kita di akhirat. Ya, supaya kita misalnya sebelum sampai di akhirat meninggal diberikan husnul khatimah, dimudahkan saat menghadapi sakaratul maut, dimudahkan untuk ya ketika menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, ya, dan sebagainya kaitannya dengan akhirat. Ya, di samping kita minta kaitannya dengan dunia kita. Ya. Nah di sana tentu ada banyak doa-doa yang dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan tentu para hadis sekalian kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri, singklopannya sami mampui, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, silahkan. Namun hendaknya kita juga berusaha untuk menghafalkan doa-doa yang ada contohnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, karena itu jelas lebih bermanfaat. Ya, boleh doa yang lain silahkan, karena kita kebutuhan kita juga banyak, dan namanya dengan bahasa Arab ya iso kadang-kadang demikian ya. Maka kita boleh doa itu, namun jangan lupakan juga tetap berusaha menghafalkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu manfaatnya banyak dan hikmahnya juga sangat luas sekali, gitu ya. Nah diantaranya tentu minta pada Allah diberikan hati yang ikhlas. Ya Allah berikan pada saya keikhlasan dalam beramal soleh, ya beramal kebaikan sebagainya. Demikian juga minta hidayah, termasuk diantara doanya misalnya kita sudah hafal, karena di sini doanya cukup ya kita jarang dengar ya disebutkan sama saya di sini. Yang kita sering dengar adalah misalnya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah aku mohon padamu ya petunjuk, huda. Di sini juga umum, hudanya apa ya? Semua yang kaitannya dengan baik-baik kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian diri, wal ghina, dan kekayaan hati. Ya, kekayaan hati kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dianjurkan juga untuk berdoa minta ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, doa yang Allah contohkan kepada kita dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dan maksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang mendekatkan kita pada Allah. Ini bukan napa-napa seneng yang cedak karo orang yang punya kedudukan. Terus mboten, Pak? Ya jan tepang kali Pak Bupati, enten sing kenal kali gubernur, mungkin sing kenal kali presiden. Wis cerita kali kancane biasane. Wah, aku mau lagi wae ketemu ini mriki Bupati ini Bu nggih. Berarti ketemu Bu Bupati, berarti ping double iki. Bu Bupati. Kemudian juga ada yang lagi yang ketemu, aku mau malah ketemu kalau gubernur iki. Bisa ngobrol-ngobrol sedelo. Yang satu lagi, wah aku mau malah bisa ketemu Pak Presiden.
ning ngendi TV tapi. Ya. Tapi ketemu sapa? Aku alhamdulillah ketemu pejabat yang paling sering ketemu. Apa? Pak RT alhamdulillah. Ya. Nah, kalau lihat kita senang ya, orang senang kalau punya kenalan ya dekat dengan orang yang punya jabatan. Padahal kekuasaannya kan terbatas nih Pak. Bupati ya sak Sukoharjo paling gitu. Kemudian yang kalau gubernur paling sak provinsi. Gitu. Kalau presiden ya sak Indonesia ya lumayan. Pengen apa ben anggaran apa mungkin lebih mudah kan demikian. Lah kita kemudian bagaimana kadang-kadang malah melupakan, banyak manusia melupakan untuk dekat pada yang maha segalanya, yang punya segalanya itu. Ya orang guru kekuasaan itu sak sak kabupaten, sak provinsi, sak Indonesia, bahkan seluruh bumi, bahkan seluruh bumi dan langit, bahkan tidak cuma dunia, bahkan sampai akhirat. Lah kok malah orang gelem cedak karo niku. Itu ya. Itu yang jadi ironinya manusia demikian. Ya, pengen cedak karo menungso yang punya jabatan, tapi bagaimana? Tapi sama Allah yang menguasai segala sesuatu malah kadang-kadang tidak mau dekat. Ini tentu tidak selayaknya bagi kita. Nah, kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah dengan ya memiliki ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amal-amal soleh bagi kita semua. Demikian juga doa yang kita sering panjatkan yang juga disampaikan oleh Anas bin Malik, karena aktsaru du'anya Nabi. Ya, dulu doanya Nabi yang paling terbanyak yang sering dibaca sama Nabi itu apa? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini mengumpulkan sekali doa ini. Ketika kita katakan Allahumma ya Allah Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah, kebaikan. Maksudnya para ulama mengatakan ya Allah berikan kepada saya kebahagiaan di dunia ini. Ya, kan sing digoleki niku to Pak ya. Ya, kita cari apapun biasanya kan orang punya pandangan macam-macam. Napa sing goleki bahagianya? Dan yang diminta adalah kebahagiaan tentu yang hakiki ya, di dunia dengan berbagai jalannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi istilahnya ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikan saya hidup di dunia ini bahagia. Niku sing goleki awake dhewe kan ngoten. Wa fil akhirati hasanah, demikian juga di akhirat kebaikan. Apa itu? Bidukhulil jannah, dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Ini hendaknya diperbanyak ya oleh kita, apalagi kadang-kadang kalau panjenengan sami arep ndonga niku sok kadang-kadang kentekan ukara kadang-kadang. Nanti mboten Pak jane Pak. Mungkin pernah ya. Maka ini aja berbanyak. Aku jane pengen iki tak pindungan kok kesel ya. Ya, maka bagaimana ucapkan ini? Banyakkan ya, perbanyak dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga yang lain di antara adab seorang penuntut ilmu ya, hendaknya dia memperbanyak nawafil ibadat. Itu ibadah-ibadah yang hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Nawafilul ibadat min asbabi mahabbatillahi lil abdi. Ya, amal-amal ibadah yang sunnah itu menjadi sebab atau diantara sebab cintanya Allah pada seorang hamba. Kalau panjenengan sampean pengen ditersani dengan Allah, berarti amal-amal yang sunnahnya ditambahi. Ya, bar sing wajib mun ditunaikan, kemudian bagaimana sunnah-sunnahnya diakai. Ya, sebagaimana hadis qudsi yang juga sering kita dengar, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekat padaku dengan amalan-amal yang sunnah sampai aku itu mencintainya. Ya, nak dia pengen tersani dari Allah, berarti bagaimana yang sunnah dilaksanakan oleh akeh. Ya, ya sholat sunnah, ya, sedekah yang sunnahnya, ya sedekah sunnah selain zakat berarti Pak. Okay? Selain zakat, selain nafkah untuk keluarga dan sebagainya, ya, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya, termasuk ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah. Ya, termasuk juga jangan lupa di antara sunnahnya juga ketika malam hari menutup pintu rumah dengan membaca basmalah. Ya, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan, sehingga bangsa jin tidak bisa masuk ke rumah kita. Ya, jadi orang
ukarane Pak sing jenenge bangsa jene nembus tembok iku cerita teng anu niku Pak. Cerita napa niku Pak? Film kartun niku Pak niku iso nembus tembok seperti mboten. Ya, ketika orang dia nutup pintu rumahnya dengan basmalah ya sudah. Ya, dia nggak bisa masuk. Ya, masuk ke dalam rumah kita baca basmalah juga saat makan dia nggak ikut berserikat dengan kita ya makan ya dan sebagainya. Itu diantara sunnahnya ketika ya apa namanya hendak ketika malam hari ya dan lain sebagainya. Mau tidur seperti apa sunnahnya berwudu dulu ya, kemudian baca termasuk diantara membaca ayat kursi ya, al-falaq, an-nas, al-ikhlas, berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali ya. Nanti kalau melilir di malam hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian baca yang lain ya, apa namanya, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya dan sebagainya, gosok gigi dan sebagainya. Ini sunah-sunah yang cukup banyak dan ini merupakan hal yang menjadikan Allah itu cinta kepada kita. Demikian juga nawafil dari ibadah itu tajburu naqsal faraid ya. Jadi yang sunah-sunah yang kalau panjang sami lampai itu menguatkan atau menutupi kekurangan kita dalam menunaikan yang fardu-fardu ya. Sebagaimana Allah mengatakan ya, atau Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Awal pertama kali besok dihisab dari kita, dihitung ya, seorang hamba itu nanti di hari kiamat adalah sholatnya, dihisab, dihitung Pak. Nah ini kalau seorang mukmin ya, kita pernah sampaikan juga, orang mukmin itu ya, orang mukmin, orang yang bertakwa ya, mereka dihisab ya. Ada dua macam sebenarnya. Yang pertama ini yang paling istimewa Pak, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ora dihitung, ora kena adab beberblas ya. Ini Masya Allah ini. Rasulullah menyebutkan 70.000 dari kalangan umatnya ya, setiap generasi ya, mungkin ya 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Enak banget itu Pak, bleng langsung itu dok ya. Kemudian bagaimana? Kemudian orang yang bertakwa ya, orang-orang yang dia itu muqarrabun ya, orang-orang yang ya muktasid, yang pertengahan juga, atau kemudian orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Maka mereka ini dihisab dengan hisab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Napa niku Pak? Hisab sing mudah niku, dan kita berharap itu Pak, kalau semoga syukur-syukur bisa dapat yang pertama. Ya, kalau tidak ini itu apa? Cuma sekedar disuruh ngaku tok. Ya, jadi mboten didedes, mboten di apa namanya tuding-tuding misalnya gitu Pak ya. Mboten disakiti saat apa namanya dihisab itu. Cuma disuruh ngaku tok. Ya. Ya, ata'rifu dzamba kada, sebutkan al-hadis Nabi itu, kamu kenal enggak dengan dosa ini? Iki tok lakoni apa ora? Cuma seperti itu Pak. Dan seorang mukmin mengatakan, "Na'am, ya Allah, betul saya lakukan itu." Terus demikian ya, dan itu singkat bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana? Sudah cukup. Setelah dia mengakui, Allah bagaimana ya, qad satartu 'alaika fid dunya, biyen ning dunya wis tak tutupi dosamu ini, enggak diketahui sama orang. Wa ana aghfiru lakal yaum, hari ini aku ampuni dosamu. Sudah selesai, masuk surga. Wah, itu sing penak. Ada lagi yang lain ya, sing hisabnya hisab yang sangat detail sekali ya, hisab yang sangat detail sekali. Ini ngeri Pak. Ini makanya Rasulullah sampai mengatakan, man husiba udziba kama sallam. Barang siapa yang dihisab sampai dengan detail seperti itu, dia seperti teradab. Ya, jangan terus kayak orang yang disidik ya, disidik sama polisi atau sama KPK itu kan. Ya, disidik dari jam 9 pagi keluar jam 4 esok. Bayangin Bu. Niku kesel mboten Pak? Udah teradab dia. Rasa apa namanya, sesuatu yang sangat menyakitkan, yang sangat berat sekali, apalagi nanti di akhirat. Nggih, panjenengan saged tahu itu mungkin yang kasus di KPK dan sebagainya cuma 1-2 kasus. Lah wae itu kasus sih. Wit mulai zaman kula panjenengan sami mulai balik nanti tekan meninggal dunia, sing ditakoki macam-macam itu. Nggih, kan ngeri itu. Maka kita minta pada Allah juga, semoga Allah berikan kepada kita hisaban yasira. Ya, hisab yang mudah nanti di akhirat. Kalau ngakoni tok ya, dah rambung, dah silakan. Ya,
Ini luar biasa Pak ya. Nah ini kata beliau, kata Rasulullah SAW, apa awal pertama kali dihisab dari seorang hamba salate. Nah salate sing takoki sik, sing didedes niki sik nggih. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamah. Apabila dia itu menyempurnakan ya salate sing fardu itu sempurna, kutibat lahu tamah, maka dituliskan untuknya sempurna. Wa illam yakun atammaha, tapi kalau dia itu belum sempurna salate ono sing kurang ternyata, qala Allah, maka Allah berfirman, unduru kepada para malaikatnya, tontonan, cermati. Hal tajiduna li abdi min tatawuin. Apakah kamu temukan pada hambaku ini ya amalan sunnah? Fatukmilu biha faridatahu. Sehingga kamu nanti kompliti sing fardunya itu ya dengan yang sunnah tadi. Ya ini Masya Allah. Sehingga ini yang kurang-kurang dari sholat kita ya ditutupi, dikuatkan dengan amal-amal sunnah kita. Jadi ini yang hendaknya juga kita berusaha perbanyak Pak. Karena orang yang sabiquna bil khairat, yang bersegera dalam kebaikan, ya sabiquna sabiqun, termasuk juga yang bersegera itu yang cepat itu ya masuk dalam surganya juga. Itu apa? Orang-orang yang menjalankan amal-amal yang wajib ditambah amal-amal yang sunnah. Amal-amal yang sunnah. Maka ini mumpung kula panjenengan sami tesih diparingi wekdal gesang atau sak menika, ini kesempatan kula panjenengan sami untuk memperbanyak itu gitu ya. Tsumma az-zakatu kadzalik, maka kemudian zakat juga demikian seperti salat tadi. Ya, tsumma tu'khadul amal ala hasabi dzalik, maka amal-amal yang lain juga dilakukan seperti ya hal tersebut. Ini ya. Ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sampai Ibnu Taimiyah beliau mengatakan in qassara fi qada'il fawaid, bila seorang itu kurang dalam ya mengqada hal-hal yang sudah lewat dari dia yang wajib-wajib, fal yastahid fi al-istiksar minan nawafil, maka hendaknya dia berusaha sekuat tenaga memperbanyak yang sunnah-sunnah. Fa innahu yuhasabu biha yaumil qiyamah, karena dia nanti akan dihisab, dihitung dengan tambahan amal-amal yang sunnah tersebut. Jadi kalau panjang sami niki karena sudah mulai belajar menjadi penuntut ilmu, maka di antara hal yang hendaknya kita perbanyak juga adalah hal-hal yang sunnah-sunnah Pak. Kita semangati diri kita sendiri, karena semindah melih kalau panjang sami mboten saged njagake sinten-sinten. Ya, bahkan kita ingat bagaimana Fatimah saja sing keturunan Nabi langsung. Ya, Nabi mengatakan, kowe njaluk apa terserah, tapi saya nggak bisa bantu apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak takwa sama Allah, nggak beramal soleh, aku bisa bantu. Napa melih awake dhewe. Itu ya. Kita paling kali Nabi Nuh, kali Nabi Adam adoh banget toh, Pak. Gitu kan. Jagake mbae adoh banget. Ya, sudah, makanya sudah kita berusaha ya untuk diri kita sendiri, nanti yang kita panen juga apa yang kita lakukan sendiri. Maka mari kita siapkan panen yang terbaik untuk kita dengan beramal soleh di hari ini. Kita tanam yang baik-baik, yang fardunya kita sempurnakan, yang sunnah-sunnahnya berusaha kita berbanyak. Semoga nanti kita mendapatkan panen yang besar, yaitu di akhirat nanti yang Allah yuwafas, yang Allah sempurnakan ganjaran untuk kita semuanya. Ya, semoga ini yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan menjadi amal yang soleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.